Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal kompetensi teknis P3K tahun 2021 untuk guru matematika. Dan kali ini kita akan bahas subintegral dan logaritma. Di sini ada integral dari A sampai B dari f aksen X, fx dx sama dengan 10. Dan di sini diketahui pula kalau FA ini sama dengan 2 ditambah FB, lalu diminta menentukan nilai FB-nya ini berapa. Baik, langkah pertama dari integral itu adalah kalian misalkan dulu ya. Kita misalkan kalau U itu adalah Fx. Nah, kalau kita sudah misalkan U sama dengan Fx, turunan ya itu kan du per dx ya. Dimana kalau turunan dari fx itu ya f aksen x. Sekarang kalau kita cari du, berarti kan kita cukup mengali silang antara f aksen x dikali sama dx. Jadi du-nya ini adalah f aksen x dx. Nah, berarti kita misalkan ya kalau u itu fx, kalau si du-nya itu f aksen x dx. Nah, dari integral ini ya, kita lihat nih ya, ada fx ya, ada fx di sini. Kita nanti misalin dengan u yang tadi kita misalkan. Lalu di sini ada f aksen x dx. Nah, f aksen x dx ini kita misalkan dengan du dari pemisalan yang tadi ya. Nah, berarti kita bisa buat tulis seperti ini ya. Kita buat integral ya dari A sampai B. Yang hijau ini itu U, yang kuning ini kita misalin DU. Jadi integral dari A sampai B untuk U DU ini sama dengan 10. Integral dari U ini berapa nih? Integral dari U. Iya, integral dari U adalah setengah U kuadrat. Jangan lupa batasnya dari A sampai B. Sama dengan 10. Tadi kan kita misalin kalau si U-nya ini adalah fx. Kita balikin lagi si U-nya menjadi fx, jadi fx kuadrat. Lalu batasnya dari A sampai B ya. Nah, kalau sudah, sekarang fx ini kita ubah sesuai batasnya, mulai dari atas dulu. Dikurangi sama yang bawah. Yang atasnya kan B ya, berarti B-nya kita ubah. Jadi setengah FB kuadrat, lalu dikurangi sama yang A, jadi setengah FA kuadrat, sama dengan 10. Setengah ini bisa kita faktorin nih teman-teman, supaya jauh lebih sederhana. Setengah kita faktorin ke depan ya, jadi setengah dikali FB kuadrat min FA kuadrat sama dengan 10. Nah, biar setengahnya hilang nih, ini bisa kita kalikan sama 2. Kalau kali 2 kan setengahnya hilang ya, nggak hilang sih, jadi 1. Nah, tapi kan jadi lebih sederhana ya. Nah, ini kita kalikan sama 2. Kalau kita kalikan sama 2, dapat FB kuadrat dikurangi FA kuadrat. Kali 2 ya, 10-nya kali 2 dapat 20. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, ingat nggak nih pemfaktoran kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat? Kalau A kuadrat dikurangi B kuadrat, itu kan 1 dijumlah, 1 dikali, atau boleh gantian. Yang depan ini dikurangi, yang belakang ini ditambah. Jadi, hasil pemfaktorannya adalah FB dikurangi FA dikali FB ditambah FA. 1 ditambah, 1 dikurangi, sama dengan 20. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini, pada soal ini kan si FA-nya 2 ditambah FB ya. Untuk si FA-nya, kita ubah untuk yang FA. Kita ubah untuk yang FA ini 2 ditambah FB ya. Oke, kita ubah nih ya untuk FA-nya. Kalau sudah diubah menjadi 2 ditambah FB, tinggal kita hitung. Ada FB dikurangi sama FB, habis ya, tinggal yang min ya, min 2. Lalu kalau yang sebelahnya ini kan ada FB sama FB, ditambah jadi 2 FB, lalu ditambah 2. Nah, ini kan berarti 20 dibagi sama negatif 2 ya. 20 dibagi negatif 2 ya dapat negatif 10. Nah, jadi didapat 2FB ditambah 2 sama dengan negatif 10. Ada plus nih ya, ada plus
di ruas kiri kita pindah ke ruas kanan jadi min. Jadi 2FB ini itu adalah min 10 min 2. Min 10 min 2 dapat min 12. Berarti FB-nya ini min 12 dibagi 2 min 6. C jawabannya. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Di sini ada integral ya, batasnya 1 sampai 36 dari ini. Nah, kalau jenisnya seperti ini sama caranya. Kalian misalkan dulu yang rumit yang U ini berarti yang 3 ditambah akar X. Itu kita misalin aja dengan U. Lalu kita cari turunannya. Turunannya ini kan DU per DX ya. Turunan dari 3 ini kan 0. Kalau turunan dari akar X ini berapa nih? Turunan dari akar X ya setengah ya, akar X 1 per 2 akar X. Kali silang antara DU sama 2 akar X dapat 2 DU akar X. Lalu kali silang kan dapat DX. Jadi DX nya ini 2 DU akar X. Nah dari sini yang soal tadi kita misalin ya, yang 3 plus akar X kan kita misalin itu U. Lalu yang DX tadi kita dapetin itu adalah 2DU akar X. Kita ubah. Nah, kalau sudah diubah seperti ini, kalian lihat akar X. Bisa nggak kita sederhanain? Bisa ya, karena yang satu di atas, yang satu di bawah, dan ini perkalian, berarti bisa kita sederhanakan. Sehingga menjadi sederhana seperti ini. Lalu kalian lihat nih ada 3 kali 2. 3 kali 2 dapat 6 ya. Nah, sekarang tinggal 6 per U pangkat 3 per 2 DU. Kita buat sederhana lagi, 6 bisa kita pindah ke luar. 6-nya kita taruh di luar aja supaya kita jauh lebih mudah untuk mengintegralkan. Kita dapat 1 per U pangkat 3 per 2. 1 per U pangkat 3 per 2 ini bisa kita ubah dalam bentuk pangkat adalah U pangkat min 3 per 2. Kalau udah, sekarang baru deh kalian integralin. Kalau integral itu kan ditambah 1 kan. Nah, kalau ditambah 1 ini kan jadi U pangkat min setengah dibagi min setengah. Ingat batasnya 1 sampai 36. Nah, sekarang kalau kita ubah ya, jauh lebih sederhana. Itu kan karena atasnya ini kan berarti kan 1 ya. 1 dibagi min setengah. Dapat ya min 2 ya. Lalu di sini untuk U pangkat min setengah ini kan bisa kita ubah jadi akar X. Akar X yang di sini ya. Karena min jadi 1 per akar U ya. Nah, kalau udah kita ubah bentuk seperti ini, tinggal kita ganti lagi sesuai pemisalan tadi bahwa U-nya ini adalah 3 plus akar X. Kalau sudah diubah, baru deh kita masukin batasnya. Ingat, yang atas dulu dikurangi sama yang bawah. Berarti 36, yang satunya kita ubah dengan 1. Akar 36 ini berapa? Nih akar 36 ini 6. Akar 1 ya, 1. Nah, sekarang kita jumlahkan. Akar 9 itu 3, akar 4 ini 2. Min 12 dibagi 3 dapat min 4. 12 bagi 2 dapat 6. Min 4 tambah 6 dapat 2. B jawabannya. Lanjut lagi teman-teman, kita ke soal berikutnya di nomor 3. Ada fx memenuhi fx sama dengan f min x. Jika nilai integral fx dx batasnya min 3 sampai 3 sama dengan 6 dan nilai integral 2 sampai 3 ini 1, maka nilai untuk batas integral 0 sampai 2 ini berapa? Kalian yang pertama adalah harus ingat kalau fx sama dengan f negatif x ini adalah fungsi genap. Dan fungsi genap berlaku pada integral itu seperti ini. Berlaku integral batasnya min a sampai a ya dari fx dx itu sama aja dengan 2 dikali integral 0 sampai a
fx dx. Ini berlaku untuk fungsi genap pada integral. Ini yang perlu kalian ingat. Nah, di sini di soal di nomor 3 itu kan ada integral fx dx batasnya min 3 sampai 3 ya. Oke, kita tulis dulu di sini. Diketahui kalau integral yang batasnya min 3 sampai 3 itu sama dengan 6. Dan ini kan fungsi genap ya, jadi berlaku sesuai yang atas tadi nih. Berlaku berarti 2 dikali integral 0 sampai 3 karena fungsinya genap. Oke, dan ini kan sama dengan 6 ya. Ini sama dengan 6. Jadi kita dapatkan 2 dikali integral fx dx batasnya 0 sampai 3 sama dengan 6. Dan yang kita cari adalah integral batasnya 0 sampai 2. Di sini bisa kita sederhanakan ya. Ada 2 di sana, berarti bisa kita bagi 6 bagi 2 dapat 3. Jadi lebih sederhana, batas integralnya 0 sampai 3 itu sama dengan 3. Dan batas integral 0 sampai 3 bisa kita jabarkan menjadi integral 0 sampai 2 ditambah integral 2 sampai 3. Nah, ingat sifat integral ya. Dan di sini di integral yang batasnya 2 sampai 3 ini sudah ada diketahui di soal itu 1. Berarti cukup kita mencari integral 0 sampai 2-nya. Berarti cukup 3 kurangi 1. Ya, hasilnya adalah 2. Oke, jadi integral 0 sampai 2 untuk yang fx ya, ini hasilnya adalah 2. Next, lanjut di nomor 4. Luas bagian bidang yang dibatasi oleh sumbu x. Kurva Y sama dengan cos 3x dan Y sama dengan sin 3x. Yang pertama, kalian harus ingat nih ya. Ingat bahwa luas daerah fx dan gx pada interval A sampai B ini berlaku ya, integral fx kurangi gx. Batasnya A sampai B. Di mana yang fx ini adalah kurva yang atas. Kalau yang gx ini kurva yang bawah. Berarti harus kita gambar dulu ya, kurva dari cos 3x sama sin 3x. Kalau kurva yang cos 3x ya, cos 0 ya, kalau koordinat x-nya 0. Cos 0 itu kan 1 ya. Cos 0 ini 1. Jadi ini bisa kita gambar seperti ini, cos 0 1. Lalu kalau misalkan cos 30 ya, di sini misalkan cos 30. Kalau cos 30 dan fungsinya ini cos 3x, berarti kan 3 dikali 30. Jadi cos 90. Kalau cos 90 berarti kan hasilnya adalah 0. Di sini untuk x-nya 30. Ya, karena fungsinya adalah cos 3x. Sekarang gantian yang fungsi sin 3x. Kalau sin 3x, sin 0 itu tetap 0 ya. Sin 0 tetap 0. Lalu kalau x-nya ini 30, kalau x-nya 30 kan berarti 3 dikali 30. Sin 90 ini 1. Jadi bentuk grafiknya seperti ini. Tinggal kita cari titik potong kurva. Titik potong kurva ini berarti cos 3x sama dengan sin 3x. Cos 3x, sin 3x bernilai sama ketika apa? Ketika sudutnya 45 derajat. Karena cos 45 derajat sama sin 45 derajat ini kan bernilai sama ya. Setengah akar 2. Nah, jadi untuk yang x-nya ini berapa? X-nya bernilai sama, itu kalau x-nya 15. Karena 15 kali 3, 45. Dan cos 45 sama sin 45 ini sama. Tinggal kita cari luasnya. Batasnya berarti dari grafik di sini ya, batasnya kan 0 sampai 15. Nah, batasnya 0 sampai 15. Fungsi yang atasnya ini yang cos dulu ya, baru yang sin. Atas kurangi yang bawah. Nah, sekarang kita dapatkan seperti ini ya, integral
Dari cos 3x min sin 3x batasnya 0 sampai 15. Integral dari cos 3x per 3 sin 3x. Lalu integral dari sin 3x. Integral sin 3x ini adalah min sepertiga cos 3x. Ada min sama min jadi plus ya. Min sama min jadi plus, ingat. Sekarang tinggal kita hitung, namun bisa kita sederhanakan. Sepertiganya kita taruh di luar aja ya, supaya ngitungnya jauh lebih mudah. Sepertiga taruh di luar, tinggal kita masukkan nilai yang 15 sama 0-nya. 15 dulu ya, berarti 3 dikali 15, ini ditambah ya, karena min sama min. Lalu cos 3 kali 15 juga, lalu dikurangi, baru dikurangi sama yang 0. Berarti sin 0 ya, kali 3, lalu cos 3 dikali 0. Nah, sekarang tinggal kita hitung lagi. Dapatkan sin 45 sama cos 45. Lalu ini dapat sin 0 ya, hasil perkaliannya ini dapat cos 0. Sin 45 ini berapa? Cos 45 berapa? Sin 45 itu berarti setengah akar 2. Cos 45 juga setengah akar 2. Kalau sin 0 ini 0, cos 0 ini 1. Nah, sekarang tinggal hitung aja. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2, setengah tambah setengah akan 1 ya. Jadi setengah akar 2 tambah setengah akar 2 adalah akar 2. Nah, ini kan 1, jadi min 1. Sehingga didapat hasilnya adalah sepertiga dikali akar 2 min 1. D jawabannya. Oke, next kita lanjut di soal nomor 5. Soal nomor 5 tentang logaritma. Jika 2 log A min B sama dengan 4, maka 4 log 2 per akar A ditambah akar B ditambah 2 per akar A min akar B. Baik, sebelum kita kerjakan, kalian harus ingat ya, kalau ada logaritma ditambah, ini sama aja B sama C-nya dikalikan dengan basis yang sama ya, A-nya. Lalu kalau logaritma ini dikurangi, ini sama aja dibagi. Dan kalau ada bentuk yang ini, pangkat seperti ini, pangkatnya ini mulai dari pangkat yang belakang dulu, lalu ke depan. M dulu, baru yang N. Nah, ini minimal harus ingat sifat ini. Sekarang kita kerjakan, di sini kita kalikan penyebutnya. Kita kalikan penyebutnya, kalau ada 1 plus 1 min itu kan bisa langsung ya kita dapatkan A min B, atau boleh kalian kalikan manual. Nah, kalau udah seperti ini, sekarang tinggal kali silang ya. Kalau penyebutnya udah disamakan ke A min B, tinggal kita kali silang antara 2 dikali akar A min akar B, lalu 2 dikali akar 5 ditambah akar B. Oke, sekarang tinggal kita kalikan 2 dikali akar A, 2 akar A, 2 dikali min B itu min 2 akar B. Oke, ini ada, oh iya ini kok min ya, dikalikan. Oke, ada sedikit kesalahan di sini, sebentar saya ubah. Ini harusnya plus ya hasil kalinya. Oke, kita ubah dulu di sini. Plus ya, karena 2 dikali akar A itu 2 akar A, lalu 2 dikali akar B ini kan 2 akar B, karena tanda yang atas positif ya. Oke, sudah benar seperti ini, tinggal 2 akar A ditambah 2 akar A kan 4 akar A, lalu ada min 2 akar B sama plus 2 akar B kan habis ya. Nah, kalau kita jumlahkan, ini kita dapatkan 4 log 4 akar A per A min B. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalian pakai sifat ini nih ya. Kalau dia dikurangi, ini kan sama aja dibagi. Nah, berarti yang 4 log ini kan pecahan, bisa kita ubah menjadi bentuk pengurangan. Jadi 4 log 4 akar A min 4 log A min B. Dari sifat yang tadi. Nah, di sini ada perkalian antara 4 dikali akar A. Kalau perkalian kan bisa kita ubah jadi tambah ya. Berarti 4 log 4 ditambah 4 log akar A. Oke, sekarang kalau yang ini ya, yang 4 ini bisa kita buat 2 kuadrat.
Nah, kalau sudah, sekarang tinggal kita hitung aja ya. Kita hitung aja. Kalau 4 log 4 ini berapa? 4 log 4 ini 1 ya, sifat. Lalu di sini ada 4 log akar A. Ini hasilnya 1. 4 log akar A ini bisa kita ubah 4 menjadi 2 pangkat 2. Lalu yang akar A ini bisa kita ubah menjadi A pangkat setengah. Nah, sekarang kalau sudah kita ubah seperti ini, kalian lihat yang di sini. Ini bisa kita ubah jadi bentuk pangkat kan? Nah, di sini untuk pangkat, ingat yang belakang dulu baru yang depan. Yang belakang ini kan pangkat dari A min B. Ya, pangkat dari A min B ini kan 1 ya, 1. Ya, berarti dari belakang ke depan 1/2. Jadi 1/2 dikali 2 log A min B. Gitu caranya. Nah, baru sekarang kita buat sederhana lagi. Di sini ada setengah ya. Ada pangkat juga nih. Nah, ini bisa kita buat lagi dari belakang ke depan, dari setengah per 2 dikali 2 log A. Nah, lalu sekarang di sini ada 2 log A min B ya. 2 log A min B ini kan ada di soal ya, diketahui di soal itu nilainya adalah 4. Nah, sekarang berarti tinggal kita ubah 2 log A min B ini 4 di sini. Tinggal kita lanjut menghitungnya. Setengah dibagi 2 ini kan dapat 1/4 dikali 2 log 2. Lalu setengah dikali 4 dapat 2. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Lalu ada 1 min 2. 1 min 2 yang belakang ini. 1 min 2. Ini kan dapat min 1 ya. Jadi kita dapatkan 1/4 dikali 2 log A min 1. Kita buat sederhana lagi. Sekarang kalau kita buat pengurangan ya. Dari 1 ini. 1 ini itu kan 4/4. Nah, berarti kalau kita buat ini 1 ini 4/4 menghasilkan apa? Penyebutnya kan udah sama ya. Kalau 1 ini kita ubah 4/4 karena 4/4 ini 1, berarti hasilnya adalah 2 log A min 4/4. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? A, B, C, D, E. Ya, jawabannya adalah yang A. Baik, next lanjut kita ke soal nomor berapa nih? Nomor 6 ya. Masih tentang logaritma, diketahui sistem persamaan 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. Lalu 4 pangkat X per Y sama dengan 5. Nilai 1/X ditambah 1/Y ini berapa? Oke, yang pertama adalah ada 4 pangkat X ditambah 5 pangkat Y, ini adalah 6 ya hasilnya. Lalu kalau yang 4 pangkat X per Y ini sama dengan 5. Langkah pertama di sini untuk yang 4 pangkat X per Y, pangkatnya untuk pangkat ya, pangkatnya kita pangkatin lagi dikalikan sama Y. Kalau pangkatnya kita pangkatin lagi sama Y, ini kan hasilnya berapa nih kali Y. Nah, dapat 4 pangkat X. Lalu kalau yang 5 ya, kalau yang 5 pangkat Y. Jadi didapat seperti ini ya. Nah, berarti dari persamaan tadi ya, 4 pangkat X plus 5 pangkat Y sama dengan 6. Untuk 4 pangkat X bisa kita ubah sesuai yang persamaan kedua, bahwa 4 pangkat X ini adalah 5 pangkat Y. Jadi didapat 5 pangkat Y ditambah 5 pangkat Y sama dengan 6. 5 pangkat Y tambah 5 pangkat Y dapat 2 kali 5 pangkat Y sama dengan 6. Nah, 6 bagi 2 dapat 3, sehingga didapat 5 pangkat Y ini sama dengan 3. Atau bisa kita buat logaritma adalah 5 log 3 itu sama dengan Y. Nah, kalau sudah seperti ini, kita keep dulu ya bahwa Y ini sama dengan 5 log 3. Tinggal kita cari X-nya. Kita cari X. Nah, langkah mencari X bisa kita gunakan 4 pangkat X sama dengan 5 pangkat Y. Y-nya ini kita ubah. Didapatkan tadi Y-nya 5 log 3.
Nah, ini ingat ya, sifat logaritma kalau seperti ini kan 5, ada 5 di atas, 5 di bawah. Ini menghasilkan berapa nih? Ya, menghasilkan 3. Jadi dapat 4 pangkat X ini sama dengan 3. Ini kita ubah ke bentuk logaritma, dapat 4 log 3 sama dengan X. Oke, kita keep ya, berarti X-nya ini 4 log 3. Nah, yang ditanya adalah 1/X ditambah 1/Y. X-nya ini 4 log 3, yang Y-nya 5 log 3. Nah, kalau bentuk pecahan seperti ini ada 1/4 log 3, 1/5 log 3. Ini sama aja, tinggal dibalik aja nih. Tinggal dibalik 3 log 4. Nah, yang ini tinggal dibalik aja, jadi 3 log 5. Ingat sifat logaritma lagi ya, karena emang kalau logaritma ini sangat bergantung sekali pada sifat logaritma. Dan di sini ada sifat logaritma lagi, kalau logaritma ditambah dan basisnya ini kan 3 ya, udah sama. Itu sama aja dikali. Jadi dikali 4 kali 5. 4 kali 5 didapat 20. Jadi didapat 3 log 20. B jawabannya. Lanjut di soal yang nomor berapa nih? Kita lanjut ya di nomor 7. Di nomor 7 di sini ada jika diketahui A log B ditambah A log B kuadrat lalu ditambah A log B pangkat 3. Oke, ini ada deret ya, deret tak hingga ini sama dengan 2. Maka A log B ditambah B log akar dari A kuadrat ya, akar 3 dari A kuadrat. Oke, sekarang kalian lihat deretnya nih. Deretnya kan deret tak hingga, di mana suku pertamanya A log B. Kita cari rasionya. Rasionya nih berarti dikali berapa nih? Ya, dikali A log B ya. Kalau suku pertamanya juga A log B, jadi suku pertama atau A log B. Kalau rasio ini R, ini A log B. Ingat, deret tak hingga ini adalah A per 1 min R. A-nya suku pertama, R-nya rasio. Dan deret tak hingga ini kan sudah diketahui nilainya, bahwa nilainya adalah 2. Nah, tinggal kita masukkan A-nya A log B, kalau rasio ininya A log B juga. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Ada 1 min ya, 1 min. Ingat logaritma ya, logaritma. Kalau 1 ini kan A log A, bisa saya buat seperti ini ya. Kalau 1, biar semuanya logaritma. A log A kita ubah ya, karena A log A ini 1. Kalau sudah sekarang ada A log A min A log B. Logaritma kalau dikurangi ini sama aja dibagi. Jadi A per B. Nah, kalau udah bentuk seperti ini ya, tinggal kita kali silang. Kita kali silang 2 dikali A log A per B ini sama dengan A log B. Oke, sekarang kita bentuk lagi. Ingat sifat lagi ya, ini 2. Ada 2 di sini, bisa kita buat bentuk kuadrat. Jadi A log A per B kuadrat. Ingat sifat ya. Sekarang kalau sudah, ini kan basisnya udah sama ya, A sama A. Kalau persamaan logaritma seperti ini sudah sama, A sama dengan A ini sama aja. A per B kuadrat sama dengan B. Nah, tinggal kita kuadratkan aja, dapat A kuadrat per B kuadrat sama dengan B. Kali silang dapat A kuadrat sama dengan B dikali B kuadrat. Atau A kuadratnya ini sama dengan B pangkat 3 ya, karena B dikali B kuadrat. Nah, sekarang pangkatnya ini ya, pangkatnya dikali 1/3 nih. Supaya apa? Supaya kita dapat nilai B-nya. Kalau pangkatnya kita kali 1/3 ini kan dapat A pangkat 2/3, lalu ini dapat B ya. Jadi B-nya didapat A pangkat 2/3. Nah, tinggal kita hitung A log B plus B log akar 3 dari A kuadrat. Oke. Oh iya, ini saya nulisnya agak ke atas ya pangkatnya. Oke, saya ubah dulu. Ini pangkatnya harusnya di dalam akarnya. Jadi akar 3 dari
A kuadrat ya, akar 3 dari A kuadrat. Oke ya, biar nggak bingung saya ubah dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kalau sudah bentuk seperti ini, kita tinggal cari nilainya. A log B. B-nya tadi sudah kita dapatkan ya. B-nya adalah A pangkat 2/3. Oke, kita ubah. A log A pangkat 2/3 ditambah B log. Nah, A kuadrat ini kan juga sudah kita dapatkan nilainya. A kuadrat ini B pangkat 3. Kita ubah ya, jadi akar 3 dari B pangkat 3. Baik, sekarang di sini ya ada A log A nih, tinggal 2/3. Nah, ingat sifatnya berarti tinggal 2/3. Ditambah di sini ada akar ya, akar 3 dari B pangkat 3. Ini kan kalau dibuat bentuk pangkat, ini kan sama aja B 3/3. B 3/3 itu ya 1. Jadi didapat B. Nah, jadi didapat B log B. Oke, kalau sudah, sekarang B log B ini berapa nih? Ya, B log B ini 1 ya. Jadi 2/3 ditambah 1 ya, karena B log B. Nah, 1 ini bisa kita ubah jadi 3/3 kan? 3/3 ditambah 2/3 dapat 5/3. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Sukses buat kalian semua.